Nah, sekarang kita latihannya itu netting silang. Ya. Anggap aja musuhnya itu lagi drop shot gitu ya. Lagi drop shot, Jelot belokin silang. Misalkan musuhnya itu kan sering dari silang gitu. Misalkan di lob silang, dianya Ya. balik drop shotnya silang juga gitu. Kita balikin lagi silang karena musuhnya pasti lari gitu. Lari ke arah sini kalau lagi drop shot. Ya. Jadi bukan semesan gitu. Kita latihan netting gitu. Ya. Statis aja. Nah, gitu Silang belokin. aja gitu. Iya. Kalau berat nggak usah pakai kaki juga. Nggak apa-apa, statis dulu. Yo. Jempolnya di pinggir, Biasanya di mana? di pinggir. Enaknya di pinggir. Ya, bukan di tengah lagi gitu. Karena ini bolanya di bawah ya. Kalau bolanya di atas, enakan jempolnya di tengah. Kalau misalkan pas di pen gitu. Oh iya. Pas Ya. gini gitu. Nah, kayak gitu enakan. Jadi di pen juga pas dianya nyerang gitu, kita di pen tahan ya. Kalau ini kan drop shot, bolanya kosong. Bolanya turun tapi kosong, nggak ada tenaga itu. Jadi kita untuk ngebelokinnya enak di samping. Jadi jempolnya di samping gitu, bukan di tengah lagi. Lebih dienakin lagi. Ya. Jadi kalau ada orangnya drop shot, misalkan dia jalotnya lob serang, lob misalkan, lobnya lob silang, bukan lob serang, lob silang. Nah orangnya juga silang lagi drop shotnya itu gitu kan, Silang lagi. silang lagi gitu, balas silang lagi, jangan ditaruh itu, Tapi silang kan lagi. ditaruh juga jauh, Jauh, tapi kemungkinannya itu pas silang itu kan kayak jalot misalkan silang dari 4 ke sana. Iya. Jalot mau diem nggak? Ya nggak ke situ. Enggak, pasti ke situ gitu. Jadi matahin langkahnya gitu, matahin langkah-langkahnya. Kan tujuannya untuk matahin langkahnya itu. Ya. Kalau bisa seredam mungkin itu. Diredam itu. Diredam ininya. Bolanya tahan dulu, dianya gerak belokin gitu. Ya. Ya, yang penting kakinya masuk dulu, makanya distatisin dulu gitu. Yo. Lagi. Jadi kalau misalkan orangnya lagi nyerang-nyerang gini, jangan dibelokinya cepet gitu. Ya, beda sama pemain defense itu, kita agak nahan, cetak gitu. Misalkan dicepetin, tak, karena pemain defense itu kan maunya di tengah aja, statisnya diam di tengah. Gitu. Dia lob, diam di tengah, dia lob, diam di tengah itu. Kan kayak gitu. Jadi tahan dulu, cetak gitu. Ya, jadi kalau pemainnya kedut kayak gimana? Kalau pemain kedut, Ya jangan dikasih bola depan gitu. bola depan, tapi bolanya cepet gitu, nggak apa-apa. Tapi bolanya cepat gitu. Nah kalau jalot kan udah tahu tuh, jalot itu misalkan bolanya ke depan nih. Ya misalkan, contoh kayak Anthony Ginting depannya kan bagus tuh. Kan ada kedut-kedutnya gitu. Ya. Nah kalau jalot udah tahu bolanya pasti kedut gitu, tahan dulu, jangan dulu ngelangkah, langsung 3 langkah gitu. 2 langkah ke tengah, santai aja, jangan minta cepat. Kalau samanya kayak gitu harus lawan satu-satu gitu, langkahnya satu-satu gitu. Ya. Lebih santai lagi. Tapi kalau misalkan orangnya ini refleksnya cepetin. Kalau orang yang senang kedut-kedut, bola belakang biasanya kelemahannya itu. Yuk, dipahamin lagi. Lagi. Ada yang nggak dimengerti nggak?
atau mau ditanyakan atau ngasih saran, oh ini bolanya kurang gimana Enggak. cukup dulu ya. Jadi matahinnya itu harus disilang-silang gitu. Jangan diurusin, kalau ditaruh juga bagus. Cuman lebih bagus itu naruh silang gitu. Diurusin bagus. Siap. Ya. Sorry. Yo, lagi. Jadi kalau semesan kenceng juga sama itu. Kalau patahnya dibelokin gitu. Ya ampun. Siap. Yo. Lagi, ya. Lagi. Yo, dinikmatin lagi. Yang kerasa apa, Jel? Belum sih, Pi. Hah? Belum. Belum ya? Ya. Siap. Lagi. Lagi. Good. Lagi. Yuk, lagi. Lagi. Lebih dienak-enakin lagi, lebih dirasakan lagi pas belok-beloknya itu dirasain gitu. Jadi kalau udah beloknya dirasain, oh ini jatuhnya itu kayak gini, harus dibelokin kayak gimana biar lebih tipis. Ya. Lagi. Lagi.
Jadi ngadep raketnya gimana, menghadapi koknya gimana. Intinya sih sebenarnya yang penting kaki udah masuk dulu gitu kalau mau kedut gitu. Kalau apa kakinya belum masuk ya ketinggalan gitu. Jadi entarnya ujungnya asal masuk asal masuk. Ready? Jadi Ya. Sorry. Lagi. Siap. Yuk. Lagi. Kalau kakinya udah masuk, kita tenang gitu, harus tenang gitu. Jangan langsung teng teng. Kecuali kalau orang kakinya lambat ya udah taruh aja. Lagi. ya. Lagi. Lagi. Yo. Siap. Yo. 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 Lagi. Lumayan, pegal. Jadi greget tuh ya. Kok nggak beres-beres gitu ya. Lagi. Nah, kakinya itu harus ditekuk tuh. Kalau nggak ditekuk ya nggak ini. Nggak akan turun. Ngambilnya jadi nggak turun. Jadi kakinya kenapa sih kayak gini? Itu harus diturunin lagi. Yuk. Jadi kenapa sih kalau misalkan nggak kena gitu?
nggak kena teh, oh kakinya nggak turun gitu, ngambil bolanya kalau pas drop shot itu berarti kita nggak nekuk gitu. Kalau mau gini ya susah, kayak cuman kayak gitu-gitu doang. Ya. Nah pegangannya kayak gimana? Yang ini tuh. Gitu ya. Nah ini pegangannya di pinggir Ini. gitu. Pas Jadi. ini. Nah coba. Nah jadi kalau pas sudah nyampe tekuk gitu. Jadi kayak mau nahan, kayak mau naruh, jadi dibelokin gitu. Jadi di pinggir. Gimana? Udah siap? Udah. Let's go. Yuk. Lagi. Lagi. Sorry. Lagi. Lagi. Yo, harus siap. Refleksnya harus bagus. Yo. Lagi. Yo. Lagi. Dirasain lagi, dirasain. Jadi pas mau beloknya itu enak. Enak-enakin lagi ya. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum sih, Pi. Belum. Siap lagi. Jadi apa sih perlunya itu latihan kayak gini itu? Emang penting itu latihan kayak gini itu? Kan jarang juga orang latihan kayak gini tuh. Menurut Jelot. Cukup penting juga. Hah? Cukup penting juga. Untuk? Ya untuk mengantisipasi drop shot yang barusan dibilang tadi. Terus? Ya porosnya juga kan biar kelatih juga. Nah, pergelangan tangan kayak gitu untuk dilatih otot-otot kecil itu yang terlebih penting ya, otot-otot kecilnya itu yang perlu dilatih itu. Kalau dilatih pakai beban kan otot kecil itu biasanya cedera itu. Kadang Tapi ada yang otot putus. besar juga perlu kan gitu. Oh, sangat perlu. Sangat perlu. Cuman kan yang pemain bulu tangkis itu kan nggak disadari itu semuanya itu dari pergelangan tangan itu. Bukan gara-gara gede-gede kayak gitu, gede-gede kayak gitu paling lurus-lurus kenceng doang gitu. Ya. Jadi misalkan nyemes kenceng itu pasti karena ototnya udah gede-gede gitu, tapi nggak menutup kemungkinan yang kecil juga cemesannya kenceng gitu. Kalau dia bisa mengaplikasikan bahwa porosnya itu yang kekuatan yang utamanya itu di pergelangan tangan gitu. Jadi lengan atas itu, lengan bawah itu cuman menunjang doang, bahu itu cuman menunjang doang. Ya. Tapi kalau udah mau mengaplikasikan semua dari kaki, dari pinggul, dari bahu itu langsung ke pergelangan tangan, itu yang spesialnya itu. Jadi bukan antara gede-gede kayak gitu. Lihat aja orang yang nge-gym itu di pinggir itu. Ya, suruh nyemes kan nggak adaan. Karena ototnya targang semua, keras semua. Jadi kita itu harus rentur gitu, rentur. Pas terakhirnya kita kosong gitu, pas naik itu kita kosong tuh. Ya, pas buang itu kita ini tenaganya dihabisin di pergelangan tangan, seluruh tubuh itu ke pergelangan tangan gitu. Bukan cukup berguna, bukan, sangat berguna gitu. Pergelangan tangan itu sangat berguna. Ini kan latihan refleks pergelangan tangan. Apalagi kan misalkan bolanya ada lagi kan kayak ini. Bukan cukup berguna, sangat berguna. Kalau ngandelinnya misalkan otot-otot gede semua itu rata-rata ya pemain double, dipakainya di belakang gitu biasanya.
gitu. Kalau ngandelinnya otot-otot kecil tuh, misalkan siapa sih yang ngandelin otot-otot kecil gitu? Tahu nggak Jo siapa kalau pemain ini double kayak gitu? Kurang tahu tuh. Nah, kalau pemain double yang ngandelin otot-otot kecil itu kayak Kevin. Oh, ya. Nah, Kevin kan belok-beloknya tuh nggak kebaca semua, jarang kebaca itu belok-beloknya itu. Dia rentur, gaya-gayanya rentur itu. Karena nggak ada yang tegang, dia rentur. Tapi kekuatannya ada di pergelangan tangan gitu. Kalau misalkan ya, dilatihnya otot gede itu, nyemes kenceng itu, ngelop kenceng kayak gitu. Tapi misalkan pas nettingnya kaku kayak gitu ya pasti jadi pemain belakang ya double gitu. Jadi kalau ditaruh di depan nggak mungkin bisa tuh. Ya, bener nggak? Misalkan tukang gebuk ya terus ya tukang gebuk gitu. Ntar ada lagi yang push up-nya lebih kuat lagi ya jadi tukang gebuk, dianya pasti mundur ya. Karena nggak ada yang istimewa tukang gebuk ya lumayan banyak juga. Push up aja yang banyakin push up itu ya. Jadi nggak ada yang ini itu, nggak ada yang aneh itu. Jadi yang bagusnya itu kan kayak busur tuh ya. Busur kan rentur, segimana renturnya itu bisa ngejepret gitu. Gitu intinya kayak gitu sih. Bukan misalkan oh ini pengen kenceng atau pengen gimana itu ditambahin beban atau kayak gimana ya bener juga itu. Cuman yang bagusnya itu kayak busur itu. Semakin rentur, semakin ngejepret, nah itu bagus. Karena kita di badminton gitu. Lagi yo. Lagi. Lagi. Lumayan pegel bentar. Pasti lah pegel. Kalau nggak pegel ya berarti nggak ada perubahan itu. Kalau ada pegel berarti ada yang naik tuh. Oh ini naik. Oh kekuatan pergelangan tangannya naik. Pegelnya di mana? Di lengan bawah. Di sini sih. Banyakan di lengan bawah ya. Apakah salah gitu? Benar. Karena yang kan gini. Yang berhubungan langsung kan lengan bawah sama pergelangan tangan gitu. Ya. Tapi yang bagian eksekusinya kan pergelangan bawah. Siap? Go. Yang mengeksekusinya pergelangan ya. Jadi otot kecil bukan otot gede. Otot bahu, pundak kayak itu kan cuman menunjang doang. Yo.
lagi, 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 yo lagi, sorry, Sorry. yo lagi, Ah, masih berasa juga ya, iya. masih di antara dua box gitu. Tapi untuk minggu kemarin sebox kurang udah kerasa ya. Hmm? Minggu kemarin Iya, makanya kan harus naik. Ntar dalam dua box itu nggak boleh kerasa itu. Ntar Iya. naik ke 3 box. Gitu. Soalnya kan loss itu, nggak dipakai apa beban dulu gitu. Tar aja gitu. Kalau pakai beban mah gampang. Ya, di rumah sambil nonton juga bisa itu, pakai beban. Kita main di mana sambil ngobrol pakai beban bisa. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa. Sambil ngobrol sama teman-teman kan nggak bisa. Di rumah juga nggak bisa. Ya, di pen pakai temok juga. Hasilnya kemana aja kan itu, nggak bisa perfect sampai terus ke bawah. ya. Ya, harusnya kalau misalkan di pen itu nggak bisa bolong kalau udah latihan kayak gini, harusnya gitu. Karena udah lebih cepet gitu. Asal Jelot harus lebih santai gitu. Jadi kebalikannya. Kalau Jelot mau main di pen, Jelot harus lebih santai gitu. Kalau Jelot mau nyerang, Jelot lebih agresif dari musuhnya. Pokoknya kedua-duanya gitu. Ya. Misalkan dicemes tenang gitu. Jangan takut itu. Wah, ini cemesannya kenceng. Jangan takut itu. Udah kenceng juga tetap aja ngelewatin badan kita dulu gitu. Mau kayak gimana kan gitu. Lagi, 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 masih bisa. Ayo, lanjut. Up. Aduh. Ya, lagi. Yo, tahan dulu, pegalnya tahan dulu. Yo, kalau pas habis pegal pisan coba ditahan dulu sebentar itu. Yo, satu lagi. Biar naik gitu. Yo. Ngelewatin batasnya, ekspektasinya lewatin. Jangan udah pegal berhenti. Jadi teorinya itu kalau pegal kan Jelot yang ngerasain tuh pegal gitu ya. Nah, tambahin. Coba tahan, tambahin. Jadi entarnya itu naik terus gitu. Jangan pas apa? Oh, ini capek, lelah, ya udah istirahat. Capek, lelah, istirahat. Ya, Ya steknya di situ-situ juga itu. Nggak nambah. ada yang apa ya? Nggak ada yang naik-naik gitu. Jadi kembali ke rutinitas kalau kayak gitu. Jadi ntar Jelot misalkan mau segimana apa?
segimana dimanapun latihannya itu prinsipnya itu kita itu harus lebih gitu dari orang lain latihannya itu. Misalkan udah nih, misalkan di lapangnya udah itu, tambahinlah di pinggir gitu. Misalkan mau pergelangan tangan, push up, atau misalkan kita ngedribble kaki itu, double buat nguatin pahanya atau betisnya. Jadi jangan udah gitu, pulang istirahat, tambahinlah sejam itu. Iya. Ya, jadi pasti ada hasilnya itu. Oh misalkan latihannya sejam, orang lain sejam, ya sama aja. Pada umumnya kan sama, cuman ngadu kepintaran, ngadu ini. Jadi kalau orang ditanya, kenapa sih bisa juara kayak ini di pertandingan ini? Ya kalau di situ siapapun yang udah lebih siap pasti juara katanya. Itu ceritanya dari mana itu lebih siap atau enggak? Berarti latihannya stepnya sama itu. Harusnya yang juara itu latihannya itu lebih dari yang biasa itu. Jadi bukan antara siap atau nggak siap. Karena latihannya itu nggak biasa itu, jadi luar biasa hasilnya itu. Jadi kalau misalkan ini siap itu, siap aja yang siap itu, berarti kan ada yang nggak siap atau siap itu. Sebenarnya kan tekniknya nggak kayak gitu. Di persiapan pertandingan tuh ya udah pada siap semua gitu, bukan antara siap dan nggak siap. Makanya dipertandingkan itu. Jadi kalau belum siap di pertandingan ya jangan. Ya, ngapain itu mengutin kok musuh itu kan kayak gitu, nggak lucu itu. Siap. Yuk, lagi. Lagi. Yuk. Sorry. Sorry, soalnya koknya banyak mereknya. Jadi ada yang nempel, ada yang enggak. Yuk. Jadi harus dipahamin dulu, dipahamin. Yuk. Yuk. Lagi. Yuk, lagi. Yo, dilihatin lagi aja, pegangannya aja. Yo, pegangannya gimana aja? Untuk pegangannya dari gini kan biasanya. Jadi gini. Nah, jadi gini. Jadi pas ngambilnya itu, coba Kan pelanin. gini. Nah, coba pelanin lagi. Diam dulu. Terus Ngebiur, sorry. ya udah. Ngebiur, bentar. Yo. Nah, ini baru belok. Nah, gitu. Jadi tahan dulu kayak orang mau naro, baru belokin. Ulang lagi ya. Jadi pegangannya itu di pinggir, kita asal kaki udah masuk, belokin. Tahan dulu tuh, jangan langsung belok. Ya. Jadi tahan dulu, orangnya nyerang maju, baru belokin. Ya. Nah, coba lagi, ulang ya. Nah, gitu. Sekali lagi. Yo. Enggak, pakai kakinya. Jadi orangnya drop shot, kayak gini, kitanya udah masuk, kakinya diam dulu, baru belokin. Tes, nah gitu. Jadi belokinnya hanya relax gitu. Jangan sampai apa kenceng atau kayak gimana gitu. Ya, istirahat dulu aja.